Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, keadaan segar, dan lebih-lebih saudara harus berani mengambil keputusan untuk bersukacita. Nah, hari ini saya mau share firman Tuhan saya beri judul MCK. MCK itu bukan mandi cuci kakus, tapi MCK itu berarti minta, cari, ketuk. Kenapa saya memberi judul MCK? Karena waktu saya lagi santai, saya sedang mengopi dengan teman-teman, tiba-tiba teringat dengan kitab yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-9, atau di bagian lain juga tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya kasih bonus ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, ini menarik sekali. Mengapa saya katakan ini menarik sekali? Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya itu jika menjalani kehidupan ada 3 unsur yang penting. Yang pertama, bahwa orang Kristen nggak perlu malu untuk meminta. Ya, meminta itu berarti saudara dan saya memohon sesuatu atau meyakinkan kepada Tuhan bahwa saya butuh ini, butuh itu, walaupun di bagian lain Tuhan bilang gak perlu khawatir karena Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Nah, perumpamaan ini kan Tuhan Yesus kasih tahu ketika murid-muridnya, jika kita baca di dalam Lukas pasal 11, minta belajar tentang berdoa. Yang menarik di atasnya, kita kalau baca dan kita akan ketemu dikatakan begini, kalau Anda bertamu ke rumah saudara atau orang, Anda ketuk pintu dia tidak buka, lalu saudara ketuk terus, maka lama-lama dia bosan dan dia buka juga. Nah, ini menarik saudara. Perumpamaan ini juga bisa mengingatkan saudara dan saya, bukan saya bilang Tuhan jadi bosan, tetapi mintalah. Pertanyaannya, mengapa banyak orang gagal ketika dia sudah meminta? Karena mungkin yang dia minta hanya untuk memuaskan keinginan, atau jika yang dia minta itu benar-benar sungguh-sungguh untuk kehidupannya ke depan, dia hanya sebatas meminta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tambahkan, carilah. Jadi contoh sederhana, ketika saudara sudah lulus kuliah lalu saudara bilang, Tuhan kasih kerja dong, kan saya sudah selesai kuliah. Tuhan bilang, you mesti cari kerja, supaya you juga menjadi orang yang tangguh, kuat mengalami bagaimana saudara jatuh bangun mencari pekerjaan. Atau mungkin ada anak muda yang sedang menyaksikan tayangan ini, dia cuma minta jodoh. Jodoh perlu dicari juga saudara. Nanti kalau dapet baru kita bawa ke Tuhan. Tuhan, apakah ini jodohku? Kalau Tuhan bilang bukan, ya lepaskan dengan penuh sukacita. Tapi kalau Tuhan bilang iya, ya lanjutlah ke pernikahan. Jadi jangan cuma minta, harus berusaha juga mencari. Karena disitulah Tuhan akan menilai sampai di mana apa yang kita minta itu menjadi satu kebutuhan yang akan mempengaruhi hidup kita atau tidak. Lalu yang terakhir, Tuhan kasih perumpamaan dengan mengetuk pintu yang tadi saya sudah bahas di awal. Kalau kita terus mengetuk, orang yang ada di balik pintu itu pasti juga, ya mungkin dasarnya pertama bosan gitu, lalu akhirnya membuka pintu, mungkin juga dia marah-marah. Tapi mari kita lihat dari sisi positif, ketika dia buka dan dia akan bertanya, apa sih yang kamu mau? Oh, saya mau ini, saya mau itu, saya sudah berusaha dan lain sebagainya. Ada kemungkinan saudara akan diterima, dijawab dan dipenuhi keinginannya, ada juga kemungkinan tidak. Tetapi jadilah orang Kristen yang tidak pernah lelah-lelahnya mengetuk. Jadi MCK, minta, cari, dan ketuk, saya pikir-pikir dapat terjadi jika saudara dan saya mau melakukan prinsip sederhana. Meminta, mencari, mengetuk akan terjadi dalam hidup saudara jika kita setiap hari, yang pertama, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terus kita cari perkenanan Tuhan, walaupun kita sudah tahu. Yang saya maksud cari adalah kita terus mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang akan kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan gak akan repot saudara, gak akan repot. Dia pasti akan menikmati bagaimana Tuhan yang luar biasa mengabulkan atau menolak permintaan. Alkitab bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh gak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang. Yang
Yang kedua, saudara, orang-orang yang mau MCK, mau minta cari dan ketuk, dia harus terus-menerus berani menanti-nantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia punya kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya dia bisa mampu menerobos awan-awan yang tinggi. Sampai makhluk lain gak sanggup hidup di atas oksigen yang tipis, tetapi Raja Wali hidup. Dan firman Tuhan itu juga bilang kalau engkau berlari, engkau berjalan, engkau gak akan menjadi letih dan lesu. Jadi MCK terjadi jika kita mau terus hidup berkenan, kita mau terus menanti-nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, MCK itu bisa terjadi kalau saudara dan saya terus hidup dalam sukacita. Firman Tuhan berkata bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Sukacita turunannya adalah berani bersyukur dalam segala keadaan. Waktu kau minta, waktu kau cari, waktu kau ketuk, Tuhan belum jawab, bersyukur. Katakan Tuhan kau baik. Apapun yang ku ingini atau ku mau, ku butuhkan, kalau Tuhan nggak jawab, aku akan bersyukur karena aku tahu bahwa apa yang saya dapat itu tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini menarik sekali, saudara. Lalu yang terakhir buat saya, MCK akan terjadi kalau kita juga mulai menjadi orang yang murah hati, berani memberi, tahu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi banyak orang kadang-kadang ketika dia dapat sesuatu yang mungkin kadang di luar nalarnya Tuhan sediakan, lalu dia telan sendiri, dia makan sendiri, dia gemuk sendiri, dan dia akhirnya serangan jantung sendiri. Jadi 4 prinsip MCK itu bisa terjadi, minta cari dan ketuk itu. Jika yang pertama kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang kedua kita terus hidup menanti-nantikan Tuhan, yang ketiga beranilah bersukacita, terus bersyukur dalam keadaan apapun walaupun Tuhan belum jawab apa yang MCK kita mau ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, tahu bersyukur, tahu memberi, tahu mengatakan thank you Jesus. 4 hal ini juga akan terjadi jika kita mulai mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut, Tuhan Yesus itu baik. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diyakinkan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan di akhir perenungan ini saya ingin katakan bahwa sebelum tidur akan mengudara lagi. Saya masih punya janji buat sahabat-sahabat sebelum tidur setiap malam selama 365 episode. Sekarang kita lagi stuck di 276. Oleh karena itu siapkan diri saudara, kaos-kaos sebelum tidurnya juga boleh dipakai lagi untuk kita foto bersama. Dan doakan kita juga akan ada Natal bersama nanti sebelum tidur ya. Maju terus dalam Tuhan, MCK, minta, cari dan ketuk, dan kau akan mendapatkan kalau kau melakukan 4 prinsip tadi. Hidup berkenan, nanti-nantikan Tuhan, berani bersyukur, bersukacita, dan hiduplah dengan penuh ucapan syukur, yaitu berbagi kepada sesama. Saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.